Selamat pagi, salam dan salam jumpa lagi Bapak Ibu, saudara-saudari, para pendengar firman Tuhan dalam Suara Sabda Natal di Oktav Natal 30 Desember 2023 di mana saja berada. Semoga saya menjumpai para pendengar sekalian dalam keadaan sehat dan baik adanya dan masih setia mengikuti renungan harian dari channel Suara Sabda Natal. Mari kita memulai renungan dari Suara Sabda Natal pagi ini dengan berdoa bersama-sama. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur untuk semua kebaikan yang sudah kami terima dari-Mu dalam hidup kami. Kami mohon semoga kelahiran Putramu sebagai manusia baru membebaskan kami dari perbudakan manusia lama dalam menantikan tahun baru yang akan tiba. Demi Yesus Kristus yang hidup dan berkuasa bersama Bapa dan Roh Kudus kini dan sepanjang masa. Amin. Bacaan suci sebagai inspirasi renungan pada channel Suara Sabda Natal dalam Oktav Natal hari ini. Saya ambil dari surat pertama Yohanes bab 2 ayat 12-17 dan dari Injil Lukas bab 2 ayat 36-40 yang akan membingkai seluruh isi renungan pagi ini. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Ketika kanak-kanak Yesus dipersembahkan di Bait Allah, ada di Yerusalem nabi perempuan anak Fanuel dari suku Aser, namanya Hana. Ia sudah sangat lanjut umurnya, sudah menikah, ia hidup 7 tahun bersama suaminya dan sekarang ia sudah janda, berumur 84 tahun. Ia tidak pernah meninggalkan Bait Allah dan siang malam beribadah dengan berpuasa dan berdoa. Pada hari kanak-kanak Yesus dipersembahkan di Bait Allah, Hana pun datang ke Bait Allah dan mengucap syukur kepada Allah serta berkata tentang anak-anak Yesus kepada semua orang yang menantikan kelepasan untuk Yerusalem. Setelah menyelesaikan semua yang harus dilakukan menurut hukum Tuhan, kembalilah Maria dan Yusuf bersama kanak Yesus ke kota kediaman mereka, yaitu kota Nazaret di Galilea. Anak itu bertambah besar dan menjadi kuat, penuh hikmat dan kasih karunia Allah ada padanya. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Tema renungan untuk channel Suara Sabda Natal dalam Oktav Natal pagi ini saya beri judul Hidup Orang Baik dan Benar. Doanya pasti didengarkan Tuhan. Bapak Ibu para pendengar firman Tuhan, seseorang dikatakan orang baik dan benar bila hidup orang tersebut memenuhi kriteria-kriteria tertentu yang menjadi kesepakatan publik atau memenuhi standar hidup yang ditetapkan bersama, baik secara hukum tidak tertulis maupun hukum tertulis. Entah itu dalam undang-undang negara, hukum gereja, maupun hukum adat istiadat atau budaya. Dalam renungan hari ini kita mendengar penginjil Lukas mengisahkan kepada kita sosok dari seseorang yang disebut orang baik dan benar di hadapan Allah. Tidak hanya Simeon tapi juga seorang nabi perempuan yakni Hana, Maria dan Yosef serta Yesus. Hana adalah seorang perempuan lanjut usia yang tetap setia kepada Allah dengan tidak pernah meninggalkan Bait Allah dan siang malam beribadah dengan berdoa dan berpuasa. Ketika Yesus dipersembahkan di Bait Allah, ia datang ke Bait Allah di Yerusalem. Hidup dan kehidupannya menunjukkan kepada kita bahwa ia memenuhi kriteria-kriteria yang disebut sebagai orang baik dan benar di hadapan Allah. Demikian juga Maria, Yosef, dan Yesus.
Mereka menunjukkan kepada kita bagaimana menjadi pribadi serentak keluarga yang baik dan benar dalam kehidupan di dunia. Sebagaimana yang diwartakan juga oleh penulis surat pertama Yohanes bab 2 ayat 12 sampai 17. Menulis untuk anak-anak, menulis untuk orang muda, dan menulis untuk bapak-bapak. Sebab menurut penulis, orang muda kuat dan firman Allah diam di dalam diri mereka, dan mereka telah mengalahkan yang jahat. Dan anak-anak telah mengenal Bapa, dan bapak-bapak telah mengenal Dia yang dari mulanya. Penulis surat pertama Yohanes juga menekankan agar dalam dunia ini kita sebagai anak-anak, sebagai orang muda, dan sebagai bapak-bapak, janganlah kita mengasihi dunia dengan apa yang ada di dalamnya. Jika orang sangat mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa atau Allah tidak ada dalam diri orang itu. Karena yang ada dalam dunia seperti keinginan daging dan keinginan mata serta keangkuhan hidup bukan berasal dari Bapa atau Allah, melainkan dari dunia, dan orang-orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup untuk selama-lamanya. Semua ini sungguh hidup dalam diri Hana, Maria, Yosef, dan Yesus. Semoga perayaan Natal yang kita rayakan memampukan kita untuk hidup sebagaimana diwartakan oleh penulis surat pertama Yohanes, dalam kapasitas kita sebagai anak-anak, sebagai orang muda, dan sebagai bapak-bapak. Hidup sebagai orang baik dan benar di hadapan Allah seperti Hana, Maria, Yosef, dan Yesus, agar kita pun menjadi kuat, penuh hikmat, dan kasih karunia Allah ada pada kita, karena kita mampu melakukan kehendak Allah dan tetap hidup untuk selama-lamanya. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa kami, semoga dengan mendengar dan merenungkan firman-Mu, kami dikuatkan untuk melakukan kehendak-Mu di tengah dunia penuh tantangan ini. Demi Yesus Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama roh-Mu. Kita sekalian, semua orang yang kita doakan, yang kita janjikan doa, perjalanan kita ke tempat-tempat kerja, orang-orang yang kita jumpai di perjalanan, orang-orang yang bekerja bersama kita hari ini, dan orang-orang yang bekerja di rumah-rumah, senantiasa dilimpahi dengan berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi dan selamat beraktivitas. Tuhan memberkati.